Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Tommy Reza, di media pembelajaran interaktif matematika. Oke, pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bangun ruang sisi datar, khususnya untuk bangun ruang kubus. Nah, jadi ini adalah lanjutan materi pada kelas 8 semester 2. Oke, langsung saja. Kita masuk ke tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik dapat mengenal dan menyebutkan unsur-unsur kubus. Kemudian peserta didik dapat menyebutkan rumus luas permukaannya kubus. Kemudian peserta didik dapat menyebutkan rumus volumenya kubus. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat menghitung luas permukaan dan juga volume kubus. Oke? Ya. Bangun ruang sisi datar pada materi kelas 8 ini ada 4 bangun. Yang pertama adalah kubus, kemudian ada balok, kemudian ada prisma, kemudian juga ada limas. Nah, ini adalah keempat bangun yang kalian pelajari pada materi bangun ruang sisi datar. Nah, yang pertama kita pelajari pada video kali ini adalah kubus. Oke? Kita masuk ke peta konsep ya. Jadi nanti kalian akan belajar tentang apa-apa aja dari bangun kubus. Yang pertama kita akan mempelajari tentang unsur-unsurnya. Kemudian kita pelajari tentang luas permukaannya. Kemudian kita pelajari tentang volumenya. Ya. Kemudian baru kita latihan soal-soal. Oke? Kita masuk ke pembahasan yang pertama ya. Apa yang dimaksud dengan kubus? Nah, kubus itu mempunyai definisi merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bangun datar berbentuk segi 4. Dan bangunnya itu kongruen. Otomatis ukurannya pasti sama. Nah, jadi bangun segi 4 yang ukuran kongruen tadi itu membentuk sebuah bangun ruang namanya kubus. Gambarnya seperti ini, bisa dilihat ya. Nah, ada 6 bangun datar segi 4 yang kongruen, membentuk menjadi sebuah kubus. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu unsur-unsur kubus. Nah, sebelumnya saya gambar dulu ya kubusnya. Bisa kalian lihat di sebelah. Nah, ini adalah kubusnya. Oke. Dalam memberi nama kubus di sini, saya urut dari bawah ya, yaitu A, B, C, D, kemudian ke sisi atas E, F, G, H. Nah, itu cara memberi huruf pada kubus. Kemudian unsur yang pertama adalah sisi. Ada 6 sisi yang sama besar. Ada di bidang alas, itu ada 1. Bagian bawah yaitu A, B, C, D. Bisa kalian lihat di samping. B, C, D. Kemudian ada di bidang atas yaitu E, F, G, H. E, F, G, H. Bisa kalian lihat ya. Kemudian sisi yang tegak atau bidang yang tegak yaitu ada 4. A, B, F, E. Nah, kemudian ada C, D, H, G. Kemudian ada B, C, G, F. Kemudian A, D, H, E. Nah, itu adalah sisi-sisi pada kubus. Kemudian ada unsur selanjutnya yaitu rusuk. Rusuk di sini ada 12 yang sama panjang. Jadi rusuk itu berbentuk garis ya. Ada yang garis horizontal, ada garis yang vertikal. Nah, ini yang ada di kubus. Garis-garis yang ada di kubus. Di bidang alas atau bagian bawah ada 4 rusuk, yaitu AB, BC, CD, dan DA. Nah, kemudian ada rusuk di bidang atas, yaitu EF, FG, GH, dan HE. Kemudian di bidang tegak ada 4 juga, AE, FB, CG, dan DH. Jadi totalnya ada 12 rusuk. Ya. Oke, kemudian
unsur-unsur kubus yang lain adalah titik sudut. Nah, yang menamai pertama tadi ya. Ada 8 sudut yang sama besar. Jadi di titik sudut ini kita mulai dari bidang alas yaitu A, B, C, dan D. Kemudian di bidang atas ada C, F, G, H, E, F, sorry ya, E, F, G, H maksudnya, E, F, G, H. Ya, nah, jadi itu ada 8 titik sudut pada kubus. Ya, oke, unsur selanjutnya adalah diagonal sisi atau diagonal bidang atau diagonal garis. Jadi ini berbentuk garis diagonalnya itu. Nah, sama seperti kita belajar waktu belajar teorema Pitagoras. Ya, kan ada sisi miring. Nah, ini diagonalnya. Sama, diagonal dengan sisi miring. Jadi pada sisi sebuah kubus gitu. Ada 12 garis yang sama panjang pada diagonal sisi di kubus. Yang pertama ada AC, BD, EG, dan FH. AC, BD, EF, EG, dan FH. AC, BD, EG, dan FH. Itu beberapa diagonal sisi. Kemudian ada lagi BG, CF, AH, dan DE. BC, CF, AH, dan DE. Nah, itu diagonal yang lain. Kemudian diagonal yang lain juga CH, BG, AF, dan BE. Nah, jadi totalnya ada 12 diagonal sisi pada kubus. Ya. Lanjut, ada diagonal ruang. Nah, tadi kan sisi. Sekarang ruang. Jadi pojok ketemu pojok. Ruangan. Kalau dalam satu ruangan kan kita bisa tarik diagonalnya dari pojok kanan atas ke pojok kiri bawah. Nah, contohnya seperti ini. Ada 4 diagonal ruang ya, yaitu CE, kemudian AG, AB, dan DF. Nah, bisa kalian lihat di gambar di samping diagonal ruang. Kemudian yang terakhir adalah bidang diagonal. Nah, kalau tadi kan berbentuk garis, sekarang berbentuk bidang atau berbentuk bangun datar. Ada ABGF, jadi dia membelah ruang. Contohnya seperti ini, ABGF. Nah, bisa dilihat ABGF. Nah, silakan kalian gambar secara mandiri bidang diagonal yang lain ya. Kalian samakan hurufnya AECG, kalian titik dulu terus kalian arsir. Kalian tarik garis, kemudian kalian arsir. Gitu ya. Oke? Itu untuk unsur-unsur kubus. Silakan disimak lagi kalau nanti masih ada yang belum paham ya. Kita masuk ke jaring-jaring. Nah, jaring-jaring ini adalah bangun-bangun yang menyusun sebuah kubus. Kan tadi sudah dibilang adalah 6 bangun datar segi 4 atau persegi yang kongruen ya, yang membentuk jaring-jaring kubus. Nah, bisa kalian amati ilustrasi gambar di samping. Ini akan berubah menjadi kubus. Jadi ada 6 ya. Beberapa contoh jaring-jaring kubus bisa kalian amati di sebelah saya. Nah, bagi kalian yang mempunyai kreativitas yang lain, silakan kalian buat sendiri jaring-jaring kubus ya. Bisa kalian pindah-pindah nanti. Yang penting ketika dilipat-lipat dan disusun, dia membentuk sebuah kubus. Oke? Kita masuk ke luas permukaan kubus. Nah, ada gambar kubus di samping saya dengan rusuknya adalah R. Jadi semua rusuk pada kubus itu sama ya. Saya misalkan R. Di sini saya buka kubusnya menjadi jaring-jaring. Bisa kalian amati ilustrasi gambar di samping. Nah, kubus ini kan terdiri dari 6 persegi. Nah, perseginya itu punya sisi yaitu R. Persegi kan semuanya sisinya sama, yaitu R dan R ya. Nah, berarti
mencari luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus itu kan luas yang ada di sampingnya. Luas yang ada di luarnya maksudnya. Nah, berarti di samping kanan kiri, atas bawah, depan belakang itu kan semuanya berbentuk persegi dengan ukuran yang sama. Berarti kita cukup mencari satu luas persegi saja, yaitu R kali R kan luas persegi. Atau sisi kali sisi. Nah, berarti luas permukaan kubus dapat kita tulis menjadi 6 kali luas persegi, yaitu 6 kali R kali R. Disingkat menjadi 6 kali R pangkat 2 atau R kuadrat. Nah, itu jadi luas permukaan kubus karena semua sisinya sama atau rusuknya sama. Ya, bagaimana dengan volume? Perhatikan gambar di samping. Jadi ada ilustrasi di sini ya. Ada sebuah kubus, kemudian diisi kubus-kubus kecil-kecil yang lain. Membentuk menjadi Rubik ya. 3 kali 3 adalah 27 satuan kubus 3 kali 3 volumenya yang ada di sebelah ini ya. Nah, jika kubus di samping memiliki rusuk R, kan rusuknya semua kubus kan sama. Jadi volumenya itu adalah luas alas kali tinggi. Semua bangun ruang bukan hanya kubus, rumus volumenya itu adalah luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk persegi dan ada tingginya juga toh. Nah, di sini kan ada alasnya kan berbentuk persegi, sisinya R dan R. Kemudian tinggi dari kubus di samping itu juga R karena semua rusuknya kan sama. Jadinya volume dari kubus di samping adalah R kali R kali R. Nah, atau disingkat menjadi R pangkat 3 atau R kubik. Nah, itu adalah volume dari kubus. Rumus volume kubus yaitu R pangkat 3 atau bisa kalian ganti menjadi S pangkat 3. Oke, paham ya? Kita masuk ke contoh soal ya, langsung. Beberapa saya siapkan di sini soal-soal latihannya. Nah, yang pertama adalah perhatikan kubus ABCDEFGH. Kemudian hitunglah panjang seluruh rusuk, luas permukaan, dan volume. Kubus di samping mempunyai rusuk 20 cm. Ya, diketahui di sini rusuknya adalah 20 cm. Kemudian panjang seluruh rusuk. Seluruh rusuk kan ada 12, tinggal dikalikan aja. 12 dikali R yaitu 12 kali 20 sama dengan 240 cm. Itu adalah panjang seluruh rusuk dari kubus. Kemudian luas permukaannya tadi kan rumusnya adalah 6 kali R pangkat 2. Tinggal diganti R-nya 20 menjadi 6 kali 20 pangkat 2 sama dengan 6 kali 400 sama dengan 2400 cm persegi. Kemudian masuk ke volume kubus. Volume kubus di sini adalah R pangkat 3, berarti R-nya diganti 20. 20 pangkat 3 sama dengan 8000 cm pangkat 3 kubik. Nah, jadi untuk satuan luas itu pakai persegi ya. Satuan volume itu pakai kubik atau pangkat 3. Oke, contoh soal yang kedua. Pak Joni hendak membuat kandang ayam berbentuk kubus dengan kerangka terbuat dari besi. Panjang sisi kandang ayam yang direncanakan adalah 50 cm. Jika Pak Joni memiliki bahan besi sepanjang 30 meter, tentukan jumlah kandang ayam yang dapat dibuat. Nah, kandang ayam itu berbentuk kubus dengan rusuknya itu 50 cm. Jadi rusuknya 50 cm. Kemudian panjang besi yang dipunyai Pak Joni adalah 30 meter. Kita jadikan senti menjadi 3000 ya. 3000 cm. Nah, berarti kita harus mencari dulu panjang besi yang diperlukan untuk satu kandang. Kerangka satu kandang. Nah, kan kita sudah tahu tadi, jumlah seluruh rusuk pada kubus adalah 12 kan? Tinggal 12 dikali 50. Karena satu sisi kandang ayam atau satu rusuk kandang ayam itu kan 50 cm. Tinggal dikalikan 12, hasilnya adalah 600 cm. Berarti jumlah kandang yang dapat dibuat adalah tinggal dibagi. Panjang besi dibagi panjang kerangka. Itu 3000 bagi 600 sama dengan 5 buah. Jadi ada 5 buah kandang ayam yang dapat dibuat oleh Pak Joni. Oke? Contoh soal yang terakhir.
eh, di sini diketahui sebuah luas permukaan kubus yaitu 294 cm persegi. Tentukan volumenya. Nah, bagaimana kita bisa mencari volume tanpa ada rusuknya? Ya kan? Berarti harus mencari rusuk dulu. Dari mana mencari rusuk? Carilah rusuk tersebut dari luas permukaan. Kita tarik mundur. Luas permukaannya kan 6 kali R pangkat 2. Nah, luas permukaannya kan sudah diketahui yaitu 294. Berarti 294 sama dengan 6 dikali R pangkat 2. R pangkat 2 sama dengan 294 pindah ruas bagi 6. 6-nya pindah ruas kan menjadi pembagi. Berarti R pangkat 2-nya sama dengan 49, R-nya saja sama dengan akar 49 yaitu 7. Nah, rusuknya ketemu 7. Berarti tinggal cari volume. Volumenya kubus adalah R pangkat 3, berarti 7 pangkat 3, yaitu 343 cm kubik. Dapat kan ya volumenya? Gitu caranya. Oke, itu beberapa contoh soal yang bisa saya jelaskan pada materi bangun ruang kubus. Nah, di sini ada latihan soal, bisa kalian kerjakan. Ada 3 soal, bisa kalian gunakan sebagai latihan agar ilmunya bertambah. Oke? Sekian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.